mawdu'atu dan panggonake lahu maring madkur iku arba'atun papat alismu suwiji jeneng al-wahidu kang siji al-mu'arrafu kang den ngerteni bil alifi kelawan alif wal lami lan lam nahwu innal insana temenestune menungso lafi khusrin yakti ing dalem kerugian illal ladina kejaba ake amanu kang bondo iman sapa ladina. Kalimat umum itu kalimat yang bermakna secara umum, minimal lebih dari satu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalimat tersebut itu ditambahi al, maka kalimat tersebut itu biasanya bermakna secara khusus karena ketambahan al-ma'rifat. Contohnya al-insan, berarti manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia yang diciptakan oleh manusia, bukan manusia boneka, bukan manusia jadi-jadian, tapi manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasmul jam'ilan isim jama' al-mu'arruf kang den ma'rifatake bil lam kelan lam. Sama juga isim jama'. Faqtulul musyrikina, hati-hati. Faqtulul musyrikina faqtulul pada mata ini sapa sira kabeh al musyrikin lain pira-pira musyrik. Mestinya kalau ada alnya di sini tidak semua orang musyrik boleh dibunuh. Tidak semua orang musyrik boleh diserang, tidak semuanya. Walas ma'u tai pira-pira jeneng al-mubhamatu kang dan milang-milang mubham. Kaman kaya perkara fima ning dalam perkara kaman kaya wong fima ning dalam perkara yaqilu kang duweni akal. Kaman kaya perkara dakhala kang jumeneng dari ing omah ingsun. Bahwa mangko utawi man iku aminun wong kang aman. Sama dengan masuk kalau ada isim mausul man ma itu kan ma'rifat ya. Pokoknya ini am ini hampir sama dengan hamu juga. Pokoknya semua isim ma'rifat itu sifatnya khusus, sedangkan selain isim ma'rifat sifatnya nakiro atau umum, sama, hampir sama Al-Qur'an itu. Wamalan perkara fima ing dalam famalan utawi perkara fima ing dalam perkara layak akil kang orang duweni akal. Nahwu mau tai perkara ja akan tekoni ingsun mingka saking sira. Akhatu ngalap sapa ingsun hu ing ma. Wa ayyun lan endi-endine perkara iku istifhamiyatun sifat istifhamiyah. Au syartiyatun utawa syarat. Au mausulatun utawa mausul fil jami'i ing dalam sekabihan. Ai man wong yaqilu kang duwe akal sapa man wa malan perkara la yaqilu kang duwe orang duweni akal sapa man. Nahu ayu abidin nahu ayu abidi utawi endi-endine budak ingsun akan teka ka ing sira. Ahsin mongko becik bagus-bagusi sapa sira ilahi maring budak. Wa ayul asyalan endi-endine perkara arata kang karo sapa sira atau itu mongko paring sapa ingsun ka ing sira hu ing mah. Wa aina fil makan. Jadi ini lebih berbicara kepada menanyakan sesuatu yang akhirnya sifatnya akan khusus. Contohnya aina ini menanyakan sesuatu yang sifatnya khusus. Nahu aina ma ing dalam endi-endine panggenan takun ana sapa sira akun ana sapa mongko ana sapa ingsun ma'aka sumertane sira. Wa matalan kapan fi zaman ing dalam zaman. Nahwu mata sepadane contoh mata ing dalam kapan syita karep sapa sing sira jitu mongko teka sapa ingsun ka ing sira. Wa malan perkara fil istifham ing dalam pertanyaan istifham. Nahwu ma indaka mau te perkara indaka kang ana ing dalam sandinge sira wal jaza alan jaza balesan. Nahwu ma ta'mal ma perkara ta'mal kang agawe sapa sira tuja mongko den ganjar bi iklan ma wa fi nuskhatin lan ing dalam suci nuskhah wal khabar lan khabar badal al jazai mongko dadi gantine balesan. Nahwu alimtu sebagai contoh alim tu ngerti sapa ingsun ma mongko orang alim tu ngerti sapa ingsun ma alim tu mongko orang ngerti sapa ma alim ta mongko orang ngerti sapa sira. Alim tu ngerti sapa ingsun ma alim ta mongko orang ngerti sapa sira.
Jadi setiap kalimat yang jaza maka pasti itu sifatnya khusus. Jika aku tahu, kamu nggak tahu. Jika aku tahu, maka kamu nggak tahu, seperti itu. Wa ghairihi lan liyane mah. Kal khabari kaya khabar ala nuskhati ngatasi nuskha. Al-ula kang kawitan wal jazailan pira-pira wal jazailan pira-pira pembalasan ala saniyat ing atase kang kaping pindho. Wala fi nakirati lan ora ing dalem nakira. Nahwu la rajula ora ana wong lanang iku fidari ing dalem omah. Jadi setiap kalimat yang bermakna makrifat atau khusus itu berarti maknanya khusus. Sedang ada kalimat yang maknanya secara umum, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat itu adalah bermakna umum. Manusia harus makan roti. Berarti apa? Semua manusia harus makan roti, berlaku umum. Nah, kecuali kalau yang di rumah itu, manusia yang di rumah itu harus makan roti. Berarti apa? Hanya manusia di rumah itu, berarti apa? Kalimat itu bermakna khusus. Paham gitu? Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana yang umum dan mana yang khusus. Wal umum utai umum iku min sifatin nutki setengah saking sifate mantek. Wala yajuz lan ora menang apa ta'wal umumi ing dakwa perkara kang umum fi ghairi ing dalam liyane ingsun. Minal fi'li saking penggawean wa malan perkara yajri kang lumaku apa ma majrau ing panggonane kama kaya perkara fi jam'ihi ing dalem kumpule Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sholataini ing dalem salat loro. Contohnya apa? Kanjeng Nabi mengumpulkan dua salat fi safar ing dalem lelungan. Rawahu al-Bukhari fa innahu la ya'ummu fa inna maka teman sedene Kanjeng Nabi kula ya orang umumake sedene Kanjeng Nabi safar ing lelungan at-tawila kang tuwal qasiran keringkes. Contohnya apa? Jadi kalau kita membaca kitab Al-Qur'an atau hadis, terkadang ada kalimat yang kelihatannya umum tapi maknanya khusus. Ada kalimat yang kelihatannya umum tapi maknanya khusus. Contohnya apa? Kanjeng Nabi mengumpulkan dua sholat. Ini tidak semua sholat boleh dilakukan, tapi hanya sholat yang mana di dalam jamak yang towil, jamak yang jaraknya jauh, tidak semua sholat. Paham ya? Makanya kalau beberapa orang yang memahami Al-Quran secara kontekstual, secara tekstual itu ada yang memaknai ini bolehnya menjamak sholat dalam sekali waktu. Ada seperti itu, ada. Dan itu sempat viral misalnya di Jombang ada. Jadi di Jombang itu ada kiai mencetuskan Islam mudah sholat sehari 3 waktu. Nah, ini karena pakai hadis ini tadi. Paham ya? Jadi makanya bahaya sekali ya. Fa innahu maka temen sedune Kanjeng Nabi inna temen sedune perkara ya kau kang tumiba fi wahidin ing dalam siji minhu masaking madkuran wa kamalan kaya perkara fi qadha ing dalam tingkah nejone qadha iman bi syuf'ati kelawan bi syuf'ati kelawan ngejor rego. Syuf'ah niku ngejor rego lil jari maring kawula. Rawahu an-Nasai anil Hasan mursalan. Fa inna maka teman sedune Kanjeng Nabi kula ya orang memakai seneng Kanjeng Nabi kula jarin ing saben-saben budak lihtimal li khususiyati krana mengkune kekhususane Kanjeng Nabi fidzalikal jari ing dalem mengkono-mengkono budak. Nah, hadis ini tidak berlaku untuk seluruh budak, tapi hadis ini hanya berlaku untuk budak yang ditunjuk dan dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua budak. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, membaca kitab, itu harus benar-benar dicek apakah kalimat Al-Quran itu bermakna umum atau bermakna khusus, harus dicek. Dari mana kita tahu? Ya paling gampang itu ya dari hadis. Azaniyatu wazani
orang yang zina itu harus nikah sama yang zina. Apakah kalimat ini berlaku secara umum atau khusus? Umum atau khusus kira-kira? Musyrikan, orang zina tidak boleh nikah dengan orang kecuali sesama zina atau musyrik. Umum atau khusus kira-kira? Khusus untuk saat itu saja, karena sekarang ayat tersebut sudah dimansuh, tidak dipakai kembali. Kenapa? Karena turun ayat yang lain, bahwa orang zina itu walaupun dalam keadaan hamil boleh dinikahi walaupun bukan orang yang menzina. Paham ya? Itu Imam Syafi'i berpendapat begitu. Makanya ayat ini sudah mansuh, sudah tidak dipakai hukumnya kembali. Paham? Lah enten Mas, KUA itu menggunakan ayat ini sebagai dalil dia tidak mau menikahkan yaitu perempuan yang ya, kenapa? Karena tadi belum belajar tafsir atau belum belajar yaitu am dan khos di dalam usul fikih. Paham ya? Gitu ya. Ada. Padahal ayatnya sudah enggak dipakai. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Kira-kira ayat ini mengatakan Nasrani, Yahudi, Sobi'i masuk surga semuanya. Gak usah khawatir. Umum atau khusus? Khusus kapan? Saat itu ketika Nasrani, Yahudi masih pakai Injil, Taurat yang masih jadi kalau ada orang mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, gak boleh kita membeda-bedakan agama. Wah ini berarti belum belajar yaitu asbabun nuzul, nasikh mansukh atau belajar am dan khas. Paham ya? Hati-hati. Walau ayat tersebut dimaknani apa adanya, pakai terjemah itu, wah bahaya. Gak ada bedanya Islam sama orang Kristen, Katolik semua masuk surga. Ini contoh banyak di Al-Quran itu. Makanya kalau Al-Quran itu bahaya kalau dibaca sendiri bahaya. Al-khosu tawi khos wa takhsisu lan takhsis. Wal khosu tawi khos iku yuqabilu bandingi apa khos al-amma ing umum. Fa yuqalu maka den ucapake fi ing dalem khos. Ma perkara yatana walu. Kang merkuli apa ma syai'ain ing orang perkara fasaidan mangko sak dhuwure. Ben wiri hasrin saking tanwa ringkes nahwu rajulin ka isbadane wong lanang wa rajulain wong lanang loro. Wa salasati rijal lan telu pira-pira wong lanang. Khusus niku napa sih? Khusus niku adalah tidak menjadikan sesuatu itu untuk dua perkara atau lebih. Artinya khusus itu adalah bahwa perkara itu hanya untuk kaum tertentu atau untuk personal tertentu. Makanan ini aku masak untuk yaitu desa Kepatian. Jadi sudah berarti itu khusus untuk desa Kepatian. Paham ya? Tapi kalau masakan ini tak masak untuk seluruh untuk orang mukmin, berarti apa itu untuk umum. Lah di sini syaratnya khusus itu adalah hanya tertentu, tidak boleh untuk umum. Wa takhsisu ta takhsis. Iku tamyizu ba'dil jumlati bedaake sebagiane jumlah ikhraju tegese ngetokake jumlah ka ikhrajil muahadaini kaya ngetok kene kafir muahad min qaulihi ta'ala saking ucapan Allah Ta'ala faqtulul musyrikina faqtulu pada matani sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira musyrik bunuhlah orang-orang musyrik wa huwa utawi ini kan terkhusus nggih hanya musyrik muahad mereka sudah janji dengan Islam damai sejuk tengah dalan belenjani. Makanya faqtulul musyrikin, bunuh mereka. Artinya tidak semua orang musyrik kita bunuh. Paham ya? Terus dalil di panggung demo tengene geladak meneh. Faqtulul musyrikin kafah. Padahal ayat ini tidak untuk setiap orang musyrik, tapi hanya orang-orang musyrik yang menyerang Islam atau belenjani janji. Nah, iya. Fa'fu anhum wasfah. Di dalam ayat yang lain dikatakan andaikan orang kafir membunuh, menyakiti, menghina, merendahkan, mencaci orang Islam, maka fa'fu anhum wasfah. Andaikan jenengan bisa memaafkan dia, itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau kita kemudian keras, taghlid.
Wa huwa utawi takhsis iku yang qasimu bagi apa takhsis ila mutawsilin maring mutawsil wa munfasilin mufasil. Mengkhususkan itu dibagi ada kalanya mutasil dan munfasil. Fal mutawsilu mangka utahe mutawsil iku al-istisna'u jabaake. Wa sayatilan bakal teko apa misale al-istisna. Wa syartu tawi syarat nahwu akrim mulyakno sapa sira bani tamimin ing bani tamim. Inja ulaman teko sapa bani tamim ka ing sira. Muliakanlah Bani Tamim jika datang. Artinya apa? Di sini ada dua taksis. Taksis pertama adalah yang dimuliakan siapa? Bani Tamim. Yang kedua apa? Jika datang. Jadi enggak kok kemudian jenengan datang ke rumahnya Bani Tamim terus dimuliakan, enggak. Muliakannya kalau jika dia datang. Kalau enggak datang ya enggak usah dimuliakan, kan begitu. Ini taksisnya. Wa taqiyidulan gantungake bis sifat ikalan sifat. Nahu akrim muliakna sapa sira Bani Tamimin ing Bani Tamim al-fuquha ing kang pira-pira wong kang alim. Muliakanlah Bani Tamim sing alim-alim. Nah niki takhsis. Takhsis itu seakan-akan hampir sama dengan badal misalnya, hampir sama dengan sifat misalnya. Hampir sama, cuman di sini kita berbicara tentang ilmu fikih. Wal istisna'u tawi jabaake iku ikhraju mangetokake perkara laulahu. Lamun ora ana utawi ma lada khola mau kemancing apa ma fil kalam ing dalam kalam. Nahwu jaa al-qaumu ila zaid. Sebagai contoh, jaa teko sapa al-qaumu kaum ila zaid yang kejaba Zaid. Innama tamastu minama angin tamastune perkara yasuhu kang pesti. Apa al-istisna'u penjabaake bisyarti ayyabqu. Kelawan syarat yen to tetep minal mustasna minhu saking mustasna minhu apa syai'un suwi-wiji. Nahwu pada contoh lahu ketu mukhatib aliyya tetep ing atase ingsun asyratun utai 10 illa tis'atan kejaba sama. Falau qala illa asyratan lam yashiha wa talzumuhul asyrah. Sekarang kita masuk kepada bab istisna dalam fikih. Istisna itu diperbolehkan asalkan mustasna minhunya harus sisa. Kalau enggak sisa maka enggak sah istisnanya. Contohnya, tak cerai kamu 3 kecuali 3. Sah enggak? Enggak sah cerainya. Kenapa? Karena istisnanya itu adalah lebih hilang habis. Atau misalnya begini, kamu tak kasih 10 ya kecuali 10, berarti apa? Tidak sah. Kecuali kalau kamu tak kasih 10 ya kecuali 9 maka sah. Lah istisna di sini tidak boleh tarohi, harus fauron, harus langsung. Paham ya? Misalnya saya kasih kamu roti 10, santai dulu ya, enjoy dulu. Sore baru bilang kecuali 5, enggak sah. Harus langsung. Paham? Sama dengan akad nikah itu harus langsung. Jadi misalnya ada angkah tuka wazwaj tuka seterusnya, maka jawabnya harus qabil itu nikah. Enggak boleh ditambahi dengan misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Walaupun ada yang mengatakan menurut Imam Hanafi dan Maliki boleh bismillah alhamdulillah sholat itu boleh, Imam Romli boleh, tapi pendapat yang jumhur mengatakan tidak boleh. Paham ya? Seperti itu. Ya, ini. Jadi mengecualikan sesuatu boleh, tak wakafkan masjid ini tapi nadirnya harus anak saya misalnya. Tak wakafkan motor ini tapi nadirnya anak saya misalnya. Boleh enggak apa-apa. Nadir itu yang memegang wakaf itu. Tapi kalau tak wakafkan motor ini untuk Allah, siswa baru bilang nadirnya anak saya, enggak boleh. Otomatis itu sudah menjadi miliknya umat. Wa min syuruti lan iku setengah syarat al-istisna yakunu napa al-istisna iku mutaswilan nyambung bil kalami kelan ucapan, enggak boleh sesuk. Fala qala mengko ngendika sapa
Wong ja'a teka sapa al-fuqaha pira-pira wong ahli fikih sumakola nuli ngendika ba'da yaumin ing dalam sakwuse sedina ila zaid dan kecuali zaid lam yasriha mangko rasa. Semua ulama telah datang. Besok baru bilang kecuali Zaid agak sah. Wa yajuzlah menang apa taqdimul mustasna dhisikake perkara kang den kecuali ake alal mustasna minhu ing atase mustasna minhu. Kecuali Umar semuanya pulang boleh. Jadi mengecualikan dulu boleh. Atau saya terima nikahnya dan kawinnya Siti binti Ahmad dengan mahar seperangkat ayat salat saya bayar tunai. Saya nikahkan anak saya bernama Siti binti, boleh, paham ya? Kabul dulu baru ijab enggak paham ya? Jadi apa? Jadi sekali-kali besok biar agak sedikit beda gitu ya, viral gitu ya. Dirasani wong akeh ya. Kabul dulu baru ijab. Gitu. Kemarin ada yang menikah habis ijab niku Mas, enggak langsung kabul, tapi apa? Pakai bismillah dulu. Wah, HP kula panas nih. Pripun niku hukumnya pripun niku? Kalau kan saya di situ dan saya diem aja. Dikira kula menganggap sah kan begitu. Waduh, harus buka kitab ini ya. Hari ketemu Imam Romli mengatakan sah, Imam Hanafi Maliki mengatakan sah. Jadi ijab itu enggak harus langsung kabul. Tapi ditambahi perkara sederhana tapi enggak mengganggu loh nggih, enggak apa-apa. Saya bismillah, sholawat, alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi kalau ditambahi sebelum saya terima nikahnya, saya akan menyampaikan bahwa saya sekarang dalam posisi sehat dan saya terima ini. Enggak sah itu. Itu enggak ada hubungannya sehat sama menerima, enggak ada hubungannya itu. Tidak mendukung. Besok boyo apa ya? Saya pengen itu ya apa ya selama ini belum ada. Ini sebentar lagi mau ada yang menikah lagi. Kemarin menikah. Maksudnya kan sudah ngaji kitab usul fikih gitu ya. Mbok yo nanti misalnya kalau saya diundang itu maharnya usul fikih gitu loh. Ya pengen seperti itu. Nanti tenang aja dimasukkan ke surat kabar berita nanti. Tenang aja nanti. Dimasukkan ke Detikcom atau ke apalah. Warga Solo menikahi seorang putri cantik dengan mahar kitab usul fikih. Wah, ini kan pasti masuk, biasanya masuk kalau kayak gitu masuk. Kabar berita itu suka yang kayak gitu. Bareng di tempatnya mertua suruh ngajar. Ngapunten, kula niku nak badhe ngajar kedah istikharah riyen. Enten rencang kula niku nggih ngoten niku iki. Suruh ngajar itu enggak bisa, tapi dia itu memang mulutnya itu kata loh, karena jimaknya itu malam Rebu, jadi kan akalnya banyak kan gitu. Jadi obat gitu. Jadi dia itu ketika suruh ngajar gitu, sebentar ya saya tak istikharah dulu. Padahal dia enggak istikharah. Dia itu pergi ke tempatnya salah satu kiai, tanya dulu bagaimana hukumnya. Besok kemudian disampaikan lagi. Jadi seperti itu. Obatnya luar biasa. Kayak kiai salah satu syekh di Mekah itu siapa? Ada seorang syekh, sebenarnya dulu pengemis dia. Pengemis. Wah, kan Mekah itu kan banyak pintunya, ada 9 pintunya itu. Ka'bah Masjidil Haram. Nah, ada pintu kan kosong. Madhab kan pintu itu kan madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan ada madhab yang kosong. Kemudian dia mikir, wah enak ya jadi kiai ya. Tinggal duduk, dihormati, dikasih apa-apa sama orang, nggak usah ngemis, terhina kan itu. Akhirnya dia itu ngemis untuk beli jubahnya ulama. Ngemis tujuannya beli jubah. Setelah beli jubah dia itu sambil ya kelihatan kayak ulama yang pakai ini, jadi nggak kelihatan wajahnya gitu. Terus dia itu duduk di salah satu pintu. Datang, ngapunten Syekh, intinya cara jone itu. Kula badhe taklet bagaimana hukumnya A B C D. Terus jawabannya kata dia, Pak, ngapunten nggih, kula niku nak buka kitab riyin. Mboten memastikan di dalam kitab bagaimana kaulnya. Saya khawatir keliru. Dan kalau saya jawab itu harus istikharah dulu. Wah, kira-kira penanya mantap enggak ini kira-kira? Mantap enggak kira-kira? Mantap daripada pertanyaan itu ya bener ya jenengan itu ulama tenanan, daripada yang itu jawabnya ngawur kayaknya. Nah, cara nih kalau dia jawab bagaimana? Senin dasar, Selasa dia itu muter, Mas. Muter. Kemudian misalnya bagaimana hukumnya air mani, najis enggak ya? Dia muter dari madhab Syafi'i tanya, Syekh bagaimana hukumnya air mani? Tetapi lepas jubahnya ya. Apa namanya? Oh, mani di dalam kitab ini hukumnya Imam Maliki enggak najis misalnya. Kalau Imam Maliki najis keliru ya.
Kemudian tanya madhab-madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi, kemudian madhab Daud Al-Dhuhiri juga. Semua madhab ditanya. Besok Rebu buka dasar lagi, datanglah saya penanya tadi. Setelah saya membuka di dalam kitab, ternyata madhab Maliki mengatakan dalam kitabnya, Hanafi mengatakan dalam kitabnya, Hanafi. Waduh, penanya itu tambah mantap. Masya Allah, ini ulama menguasai banyak madhab. Dan ini kasus wallahu alam, ini kasus nyata gitu, kasus nyata. Dan akhirnya benar-benar jadi ulama. Bayangkan kalau seminggu dia harus menjawab 30 pertanyaan. Setahun berapa pertanyaan? Kan begitu. 30 kali 50 minggu, 56 minggu kan berarti hampir 3.000 pertanyaan. Alim tenang enggak kira-kira dia? Alim kan begitu. Kalau pengen seperti itu bisa jadi kan gitu. Ini buat setelah pulang dari sini buat pamflet, buat share-sharean itu loh. Bertanya dapat hadiah. Wah, bagi penanya yang bertanya kepada saya, misalnya Ustadz Paijo, alumni kilatan, alumni pengaji, bukan kilatan. Ini saya nggak mau disebut kilatan. Kalau kilatan cepet ngajinya, cepet kilatan. Di Lirboyo itu kilatan itu kayak sepur. Ini 1 jam selesai kalau kilatan. Ini kan masih santai. Ini bukan kilatan. Alumni pengajian fikih Majelis Rodatul Muhibbin. Bagi penanya ke saya, Ustadz Paijo, yang tidak bisa saya jawab, maka saya beri hadiah satu penanya 10 juta rupiah. Senang nggak kira-kira itu? Senang nggak? Penanya senang nggak? Banyak yang nggak tanya, banyak yang nggak yang tanya kira-kira. Banyak. Lanjut dengan nanti kan ditanya banyak. Nanti ketika jenengan dapat pertanyaan banyak, kolaan ke Habib Syekh, Habib Novel, Habib Muhammad, gitu betul. Terus bisa jawab. Kira-kira jenengan pasti bisa jawab nggak? Pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Dan jenengan kira-kira alim nggak kira-kira? Alim, ini strategi bisnis kan begitu ya. Bisnis alim gitu. Coba lakukan kayak apa gitu. Itu. Jangan kolaan ke siapa namanya Habib Novel, jawabannya Habib Novel begini. Tapi jangan nyebut Habib Novelnya, cukup sebut jawabannya saja. Ya, Habib Muhammad bagaimana, Habib Syekh bagaimana, Habib yang lain yang alim-alim itu bagaimana gitu. Setelah itu terus. Dan kira-kira Habib Muhammad kalau disuani ditanya pertanyaan senang nggak beliau? Senang, ulama tuh senang buat ditanya itu. Ulama tuh senang. Ini salah satu cara jangan cepat alimnya. Dikasih hadiah 10 juta gitu. Wah, kira-kira penanyanya nganu nggak kagum nggak? Masya Allah, selama ini Ustadz ini kalau diberi pertanyaan bisa jawab terus ya kira-kira. Ini salah satu sebab orang itu jadi alim kan banyak caranya. Gini Muhammad. Salah satu sebab orang jadi alim banyak caranya. Wa yajuzulan menang apa al-istisna kan gitu. Istisna minal jenis saking jenis kama kaya perkara takon kang wis dingin apa ma wa min huiri lan sak liyane jenis nahwu ja'al qaumu ilal khamira. Boleh mengistisnakan sesuatu yang selain jenisnya. Seluruh ulama sudah datang kecuali misalnya Habib Fulan. Boleh. Tapi kalau enggak jenisnya juga boleh. Seluruh makanan sudah datang kecuali kucing misalnya. Ini bukan ada hubungannya. Maka boleh seperti itu di dalam usul fikih. Paham ya? Mengecualikan sesuatu yang bukan jenisnya boleh menurut usul fikih. Paham ya? Aku mau beli roti. Aku mau beli semua rotinya kecuali minumannya. Boleh enggak? Boleh menurut usul fikih. Walaupun nanti kalau di kitab yang lebih besar gitu, misalnya Hasya al-Attor, Jamul Jawame misalnya, atau kalau Babul Usul itu nanti kan khilaf di sana. Khilaf. Ulama berbeda pendapat, tapi di sini boleh. Wa syartu ta syarati al-mukhassisu kang den khususake iku ya juju menang apa ya taqaddam mandinginake alal masyruti ngatasé perkara kang den syaratake. Syaratnya syaratnya perkara yang dikhususkan itu adalah memang dia boleh didahulukan. Kalau tidak boleh didahulukan maka ya tidak sah. Jadi harus sesuatu yang boleh didahulukan. Nahwu inja'aka lamun teko sapa sira wa inja'at lamun teko ka ing sira sapa Banu Tamimin Banu Tamim fa akrim mongko mulyakno sapa sira hum ing Banu Tamim. Jadi apa syaratnya di sini? Jika datang. Kalau nggak datang maka nggak apa-apa. Kalau kan didahulukan nggak apa-apa ini. Harusnya kan inja'aka
Fa'akrim Banu Tamim inja'aka, kan harusnya begitu. Harusnya syaratnya di belakang, di mana-mana syarat itu di belakang. Tapi ini syarat di depan boleh nggak? Boleh, asalkan syarat tersebut memang pantas ditaruh di depan. Jika kamu makan maka saya pergi. Nah, itu seperti itu. Wal muqayyatu utawi dalil kang den gantungake bisifati kalan sifat yuhmalu iku den tanggungake alai ngatasé al muqayyad al mutlaqu kang mutlak karaqobati kaya lafat ar-raqobah. Uyida kang den gantungake bil imani kelawan iman fi ba'dil mawadhi ing dalam sebagiane pira-pira panggonan. Kama kaya perkara fil kafaratil qatl ing dalam kafaroe mateni. Wa utlikot lan den mutlakake apa raqabah fi ba'dil mawadhi ing dalam sebagiane pira-pira panggonan kama kaya perkara fi kafaratil zihari ing dalam kafaroe zihar. Fayuh malum mangko den kan fayuh malum mangko den ihtimalake apa al mutlaqu mutlak alal muqayyad ing atase dalil muqayyad ihtiyaton krana arahe ngati-ngati. Wa juzulan menang apa takhsisul kitab ngususake kitab bil kitab iklan kitab nahwu qulu ta'ala wala tanggihul musyrikati kaya kalimat wala tanggihul musyrika seperti itu. Boleh mengkhususkan kitab dengan kitab. Contohnya apa? Ayat wala tanggihul musyrikati itu mengkhususkan ayat wal musonatu minan nisa wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum ini ayat yang mengatakan bolehnya kita menikah dengan wanita kafir. Kitabi. Wal musonatu minan nisa wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum itu pokoknya boleh bagi kamu menikahi perempuan yang menjaga dirinya daripada ahli kitab. Kristen, Katolik boleh. Tapi ayat ini ditaksis dengan ayat yang baru yaitu apa? Wala tingkul musyrikati. Makanya kalau baca Quran hati-hati, apakah ayat itu taksis atau tidak? Ternyata misalnya di ngapunten. Salah satu kemenang itu di daerah Jawa Tengah ada yang memperbolehkan nikah beda agama. Pakai ayat tadi wal musyrikatu minan ladina utul kitab. Naudzubillah min dzalik. Ini belajar usul fikih dulu. Karena ayat tersebut itu ditaksis menggunakan wala tanggihul musyrika ya. Kenapa ditaksis? Karena nggak ada lagi kafir kitabi yang pakai kitab asli, nggak ada kafir kitabi sekarang. Taurat Injilnya sudah nggak ada yang asli. Kataksisi qauli ta'ala yusikumullahu fi aulatikum ila akhirih asyamil lil waladil kafir fi hadisis sahihain la yalisul muslim al kafir wala kafir al muslim. Boleh mentaksis Al-Qur'an dengan hadis. Quran dibatasi dengan hadis itu ada. Contohnya apa? Yusikumullahu fi aulad. Boleh kalian berwasiat, tak paringke warisanku tenggene anak-anakku kabeh. Ternyata ditaksis sebagai ayat Quran, la yadisul muslim al kafiro. Tidak boleh kita memberikan warisan kepada anak yang kafir. Paham ya? Ternyata hadis membatasi daripada Quran. Wa takhsisu sunnati bil kitabi enten hadis niku dibatasi kali Quran enten. Contohnya apa? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Boten angsal salat tiyang niku kejawi mun wudu. Biqauli ta'ala wa in kuntum junuban fattah wa in kuntum marudha aw ala safarin falam tajidu ma aw ala safarin walam tajidu ma'an falam tajidu ma'an fayatayammamu sa'idan thayyiban wa masawi wujud. Ternyata di dalam ayat itu dikatakan nak tiyang niku nembe sakit maka dia boleh tidak wudu tapi apa? Dia mengganti dengan tayamum. Jadi ayat hadis tadi kan ditaksis sebagai ayat Quran. Paham ya? Seperti itu. Wa in waradat lan lamun wis kuwarit apa sunnatu sunnah bi tayamum kalawan tayamum itu halimane ba'da nuzulil ayat ing dalam sawise tumurune ayat. Wa takhsisu sunnah bi sunnah. Ada juga yang hadis dibatasi dengan hadis. Katakhsisi hadis sahihain kaya ngususakene hadis sahih Bukhari Muslim bima ing dalam perkara saqatis sama ul ushr. Fima saqatis sama ul ushr. Itu apa? Orang itu kalau dia itu panen dari langit maka maka zakatnya 1/10. Di hadis ima kelawan hadis madkur laisa ora ono fima duna khamsati ausuqin shadaqah. Dikatakan
fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah wa takhsisun nutqi bil qiyas. Pokoknya kalau panen yo pokoknya nak panen pokoknya 10%, paham teman? Kecuali kalau nyedotke 5%. Tapi ternyata ada taksis apa? Syaratnya jika 5 wasak hasilnya panen niku nak cara tenggine Syahba'at ya niku 800 kilogram. Kalau di bawah 825 kilogram maka tidak wajib untuk di zakati. Ada juga yang mengkhususkan ucapan itu dikhususkan dengan kias. Wa na'nilan ngarepake sapa isun binutki kelawan ucapan qaulallahi ta'ala wa qaula rasul. Ada juga yang Quran hadis itu ditaksis menggunakan ucapan. Contohnya apa? Bi anal qiyasa yastanidu ilan nas. Karena teman sunni kias iku yastanidu nyanjiraken apa kias ilan nasin maring nas. Min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala. Au sunnatan utawa sunnah fakana maka temen stune fulan iku mukhassisu iku perkara kang den sunat kang ditaksis. Enten to nggih, kita enggak boleh makan ular. Ternyata di dalam gunung boleh makan ular karena terpaksa, paham nggih? Dan seterusnya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi minggu depan. Nanti coba akan disusun soal dan disusun jawabannya kalau perlu seperti dulu ya sama panitia. Nanti sakit dikirim kepada sampean bagi panjenengan yang memang ingin untuk mendapatkan sambungan sanad ilmu ya minggu depan datang. Minggu depan mungkin kita lebih cepat ya. Minggu depan jam berapa ya? Minggu depan kita lihat dulu ya. Kalau enggak pagi ya habis duhur malih. Kita melihat-lihat. Umpami kok panjenengan itu tidak bisa hadir minggu depan karena sehari ini sudah hadir, maka misalnya panjenengan minta rekaman Ustaz Ali mboten napa-napa. Karena jenengan sudah hadir, paham ya? Dan nanti ujiannya bisa kapanpun. Ujiannya bisa kapanpun, tapi saya harap bersama-sama. Kalau ujian sendiri itu kadang-kadang enggak pede, gini apa mboten? Kalau bersama-sama kan enjoy. Mohon maaf banyak khilafnya, banyak salahnya. Semoga ilmu yang jenengan dapatkan dari Allah tadi yang dititipkan kepada kami bisa bermanfaat dan barokah. Semoga panjenengan dan anak turun panjenengan semuanya serta siapapun yang mencintai panjenengan menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih al-Fatihah. Saya berharap jenengan ikut membantu dakwah majelis ini. Majelis ini sederhana, kecil. Majelisnya kecil, tapi memang majelis ini fokus untuk ngaji. Saya ketika soal Habib Lutfi, kamu fokus ngaji saja gitu kata Habib Lutfi. Paham gitu. Cuma kadang-kadang memang kita bawa ke pondok. Tapi memang pondok belum boleh untuk orang luar masuk secara bebas sehingga saya harus sebar. Di pondok fasilitas itu lebih luas, lebih lengkap dan seterusnya. Dan doakan semoga santri pondok pesantren Al Mu'ayyad diberi berkah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu depan kalau sudah selesai rencananya nanti Qawaidul Fiqih ya. Setelah Qawaidul Fiqih coba nanti kita belajar manahij Syaturukil Bahs, metodologi dalam membaca kitab kuning. Jadi kalau jenengan membaca kitab itu tidak sembarangan gitu loh. Karena tidak semuanya kita bisa diterjemahkan. Misalnya contoh kecil, ada kalimat yustahabu, yundabu, yusannu, tatawu. Ini kan maknanya sama kalau di kamus. Tapi maksudnya apa? Berbeda. Dan makanya belajar tentang manahij Syaturukil Bahs biasanya dipelajari untuk mereka yang ingin belajar tentang metodologi berfatwa. Paham ya? Jadi istilah-istilah fuqaha di dalam kitab-kitab 4 madhab insya Allah. Nanti goal settingnya kita bisa belajar fikih 4 madhab. Paham ya? Itu goal settingnya 4 madhab seperti itu. Kalau sudah menguasai itu, syukur-syukur nanti bisa belajar nahwu,
sorot dan bisa selesai Ibnu Aqil. Kalau Ibnu Aqil selesai, kita bisa belajar qiraah sab'ah. Paham nggih? Qiraah sab'ah gitu. Qiraah sab'ah, terus asyarah, arba'ata asyar. Saya pengen jenengan itu punya cita-cita gitu. Paham napa betul? Jadi saya tuh pura-pura bisa juga. Kalau lagi pura-pura bisa, pura-pura bisa. Edok-edok bisa lah kira-kira. Nah, saya pengen jenengan itu ya edok-edok minta terus gitu loh. Bilang ke Ustadz, saya Hafid atau Ustadz Alif, saya minta ngaji ini gitu loh. Minta ngaji sakarepe jenengan begitu. Paham nggih? Semoga kalian diberi ilmu yang barokah. Ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak soal yang tamu